Selamat sore, halo, selamat sore. Perkenalkan saya, Sinse Yuandi Chandra. Kita akan sharing di Zoom hari ini, seperti yang tadi diungkapkan oleh moderator kita, saya bergerak dalam bidang traditional Chinese medicine, atau yang disingkat dengan TCM. Dan selama kurang lebih 20 tahun sampai sekarang ini, saya masih diberi kesempatan untuk melayani dan mempraktekkan pengobatan TCM di klinik pribadi saya sendiri. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua PIKTI yang sudah memberikan saya kesempatan ini dan kepada seluruh panitia yang mendukung kesuksesan acara webinar ini. Dan juga terima kasih kepada semua peserta yang menghadiri secara acara Zoom-nya ini. Harapan saya semoga apa yang saya sharingkan di acara webinar ini bermanfaat bagi semua pendengar. Saya ingin share. Jadi pengalaman saya ini saya sharekan. Jangan disimpan. Oke, terima kasih. Oke, masuk ke Zoom meeting. Ya, silakan. Jadi ini ketahuan ya, dari tahun ke tahun ya, prevalensi penyakit jantung koroner terus meningkat dari usia muda hingga tua. Jadi dari data dunia tadi dokter Ketua Umum PIKTI Dr. Eka Wayu Kasih sudah terangkan bahwa kan ini koronel ini adalah pembunuh nomor 1 di dunia dan juga di Indonesia. Jadi per 100.000 orang tuh kira-kira 122 orang kena jantung koronel. Nah ini saya selalu ngomong apa? Kenapa ada jantung koronel? Ya nggak? Nggak ada lain, semua itu dari apa tau nggak? Dari pola hidup kita, pola makan. Jadi ini semua penyebabnya itu dia. Nah lakukan contohnya itu ya, kita selalu adakan kegiatan yang namanya itu selalu terlalu berat kerjanya, ya nggak? Nah akhirnya kita banyak masalah, ya. Dari sini jantung koroner itu dia punya penyebabnya adalah dia punya pengudara menyempit. Kenapa menyempit? Nggak ada lain, itu adalah semua karena pola makan hidupnya tidak benar. Satu, kebanyakan makan apa? Yang namanya itu goreng-gorengan, santan, lemak-lemak, ya nggak? Nah dia tumpuk dia. Kenapa tumpuk? Karena kita punya metabolisme, keadaannya sudah mulai menurun. Setiap orang tuh tidak ada kecuali, ya nggak? Jadi dalam Chinese medicine ya, dia selalu cari penyebabnya. Penyebabnya kenapa? Nggak ada lain. Jadi penyebabnya adalah dari kita punya Cungciao. Cungciao itu apa tau nggak? Cungciao itu artinya dia punya sistem cernanya yang mencetak kita punya metabolisme. Jadi dalam kita punya dalam kita punya badannya dia ada metabolisme namanya qixie. Qixie itu apa itu? Qixie itu adalah darah kita. Nah, darah kita bukan hanya darah merah saja. Dia punya darahnya. Ada darah merah dan darah putih. Dalam darah putih itu, dia ada yang untuk membersihkan pembuluh darah. Nah, ini yang namanya tukang bersihnya ini, qixie dalam bahasa Mandarin bilangnya itu qixie. Nah, qixie itu artinya Anda punya yang bersihkan pembuluh darahnya itu, dia sudah keadaannya turun sudah. Jadi turun nggak akibatkan apa tahu nggak? Akibatkan kita punya pembuluh darah semakin lama dia semakin nyempit. Jadi akibatkan kita mulai ada itu jantung koroner. Jadi dia punya penyebabnya nggak ada lain, adalah tadi dia bilang itu karena kurang lakukan aktivitas fisik ya, kontrol konsumsi makanan. Nah ini untuk pencegahannya tuh, ya nggak. Jadi jangan terlalu banyak kita makan yang kolesterol,
ya nggak, jangan yang tadi sudah dijelaskan sama dokter, ya nggak, jangan terlalu gulanya terlalu tinggi, jangan terlalu asin. Nah ini semua penyebab. Tapi dalam TCM dia selalu arah ke dia punya penyebab utamanya apa. Nggak ada lain tadi bilangnya yang cetak kita punya sisenya itu, yang cetak sel darah putihnya itu ya. Jadi namanya dalam bahasa medis namanya makofag. Dia apa itu? Tukang bersih. Jadi namanya 中文叫做基细细胞，基细细胞是人体的清道夫， dia tukang bersih. Nah, ini tukang bersihnya itu dia kewalahan. Kenapa kewalahan? Karena kita makannya kebanyakan. Tambah lagi kita polusi, ya nggak? Pestisida, pengawet, ya nggak? Dia punya itu kolesterol, gula, kimia. Dia tidak sanggup untuk bersihkan pembuluh darah kita. Jadi kapan mulainya? Kita mulainya itu umur 30. Kenapa 30? Karena manusia tumbuhnya cuma 25 tahun saja. 25 sampai 30 masih oke. Tapi 30 ke atas kita keadaannya sudah turun, tau nggak? Semakin turun manusianya itu dia. Jadi akibatkan apa, tau nggak? Akibatkan dia punya pembuluh darah semakin lama semakin nyempit. Jadi ini semua penyebabnya adalah kita tidak jaga pola makan. Tambah lagi apa tahu? Rokok. Rokok naratar. Siapa yang bersihin? Ya tukang bersihnya itu, Markofag yang bersihin. Nah, aturan dia mau bersihin pembuluh darahnya, tapi kita kasih terus tarnya itu, nikotinnya itu, dia tidak tahan dong. Jadi badan kita itu ya, kalau memangnya kayak truk gitu ya, dia itu bisa angkat 1 ton, lu kasih 2 ton, bisa angkat nggak? Dia nggak bisa angkat. Akibatnya apa toh? Akibatkan dia itu dia punya sampah-sampahnya ditinggalin. Tambah lagi apa tahu? Makan terlalu manis, ya nggak? Dia lengket juga, kolesterol, ya nggak? Tambah lagi kalsium, ya, lama-lama nyempit dia itu. Nah makanya dari pola makan itu harus jaga dan mesti meningkatkan kita punya namanya qixue. Qixue sih tadi bilang itu darinya adalah dari kita punya sistem yang untuk mencetaknya. Siapa yang mencetak darahnya itu? Dari Zhongqiao. Apa itu? Adalah liver, limpa, lambung, ginjal. Dari tulang belakang dia cetak 2 darah, 1 merah, 1 putih. Kita selalu mesti perbaikin itu, baru bisa punya pembuluh darah bisa bersih. Jadi kita bersihkan dia pembuluh darahnya. Cari kelemahan Anda di mana. Oh, lemah di limpa, kita perbaiki limpanya. Oh, lemah di lambung, kita perbaiki lambungnya. Lemah di liver, kita perbaiki livernya. Lemah di ginjal, kita perbaiki ginjalnya. Jadi bukan hanya jantung saja yang diperbaiki. Harusnya apa tahu? Harusnya perbaikin Anda punya sistem. Ya. Nah, terus sekarang kita cerita dikit next ya, cerita dikit sejarahnya ramuan. Ya. Nah, TCM itu ya, TCM itu sudah banyak tahu nggak dia. Sejarah TCM itu ya, dia banyak, dia bukan hanya Wang Tinei-Ching saja, dia ada juga itu Qin Yaoyue ya, terus ada itu Wen Pingxie, ada juga Sang Hanlun. Jadi ada beberapa macam TCM itu bukan hanya Wang Tinei-Ching saja. Nah sejarahnya itu ramuan TCM ya. Jadi pengobatan TCM memiliki sejarah panjang dari jumlah total pengetahuan, keterampilan, dan praktik yang didasarkan pada teori kepercayaan dan pengalaman yang berasal dari budaya yang berbeda, apakah dapat dijelaskan atau tidak digunakan dalam pemeliharaan kesehatan serta dalam dengan diagnosis meningkatkan atau perawatan penyakit fisik dan mental. Ramuan obat menerima herba, bahkan herba, persiapan herba dan produk herba jadi yang mengandung bahan aktif bagian tanaman atau bahan tanaman lainnya, sama sekali tidak pakai kimia. Semua itu adalah herba, makanan. Jadi bagi orang yang masalahnya ginjalnya tidak berkuat dengan kimia, nah pakai ini aman. Jadi tidak kena ginjal gitu. Ya.
Terus next ya. Ya. Jadi nextnya itu teori pengobatan TCM ya. Nah, TCM itu selalu bilangnya using. Nah, using itu tadi bilangnya jantung. Jantung itu api. Jadi kebanyakan jantung itu adalah dia punya defisiensinya ing karena di jantung dia. Nah, kalau ginjal dia tuh air. Jadi kebanyakan orang kena ginjal itu dia yangshi, kurang yangnya karena air itu ing dia itu. Nah, itu ada lagi yang untuk kayu ya, kayu itu hati. Ya enggak? Tanah itu pencernaan. Terus ya, ada kayu, ada jadi yang biasanya air dia lawannya api. Api lawannya itu mental. Itu atau metal. Metal itu adalah paru-paru. Nah, paru-paru dia lawannya itu kayu. Kayu itu liver. Liver dia ke tu. Nah, ini semua di dalam teori pengobatan TCM itu kita harus tahu kamu lemah di mana. Kalau lemah di jantung, kita selalu kasih yang lebih ingmunya. Dia qi ingxi biasanya itu. Ingxi itu adalah ing defisiensi. Qi itu qi-nya kurang. Tapi bukan itu saja, yang paling penting adalah kita mesti meningkatkan dia punya metabolisme. Meningkatkan dia punya qi. Selalu kita ngomongnya qi. Kenapa? Karena semua organnya dia semua ada pemudara. Semua bisa nyempit. Jadi bukan hanya jantung saja. Jadi selalu kita ngobatin dia punya sumbernya. Siapa yang bersihkan pemudara? Itu yang kita arahkan. Jadi bukan hanya ngobatin jantung saja. Jadi kita meningkatkan itu supaya apa? Supaya kita punya organ bisa lama dipakai. Karena apa? Semua organ itu harap darah masuk baru bisa dia pakainya lama. Tapi kalau sudah menyempit, jadi masalah. Kembali lagi, kenapa menyempit? Nggak ada lain, kita makannya kebanyakan. Ya nggak? Terus kurang olahraga. Kebanyakan apa? Tadi bilangnya itu tadinya rokok. Ya nggak? Itu penyebab juga. Minyak, kolesterol penyebab juga. Gula penyebab juga. Ya nggak? Itu kimia-kimia. Itu semuanya adalah suatu tumpukan di kita punya pembuluh. Jadi kita harus meningkatkan kita punya metabolisme, perbaikin dia punya pembuluh dan sering di service. Jadi dalam TCM ada satu patah kata, apa tau nggak? Weeping. Weeping itu apa tau nggak? Bukan lambung. Itu wilai. Wilai the ping. Penyakit yang akan datang. Dan selalu penyakit akan datang itu, dia kasih apa? Dia kasih kode, kasih gejala. Tidak mungkin langsung. Nah, gejalanya jantung koroner apa? Tadi dokter sudah bicara. Sakit dada. Ya nggak? Itu paling makanya di sini bilangnya xiongbi. Xiongbi itu adalah dadanya sakit dia. Jadi kita ini bukan ngobatin, tapi dikasih lebarkan pembuluh darah supaya darah masuk kembali, supaya dia itu pelan-pelan pulih kembali fungsi jantungnya. Nah, itu dia gejalanya apa tau nggak? Pertama, berikat tidak enak. Ya, jadi berikat nggak enak. Jadi akhirnya dia pelan-pelan dia 6%, 20% pindah ke dada. Nah, terus orangnya apa tau nggak? Susah tidur. Terus khawatir. Ya nggak, tadi bilangnya keringatnya banyak itu termasuk dia. Apalagi tau nggak? Nah, sudah khawatir itu ya, jalan 5 langkah nggak kuat, naik tangga nggak kuat. Nah, itu semua kita kasih kode dulu, badan kita kasih signal sudah. Jadi makanya dia itu orangnya tuh tidak tenang, tau nggak? Banyak khawatir, ya nggak? Dia dadanya sakit, tiap hari sakit dada. Jadi ini semua kasih badan kita kasih kode bahwa kan saya sudah tidak tahan, saya sudah ini ada gejala-gejala sudah tidak enak di jantung saya, ya nggak, dikasih kode sudah. Jadi semua penyakit awalnya semua kasih kode, dan ini penyakit bukan penyakit virus, ini adalah penyakit menaun. Penyakit menaun apa itu?
adalah dari tahun ke tahun pelan-pelan jadi. Ya, umur 30 mulai mundur kita. Nah, dia mulai lengket. 5%, 10%, 30, 50, nggak ada gejala. 60, 70 dia kasih gejala. Tadi saya bilang udah, berikat tidak enak, dada sakit, ya nggak? Nah, terus orangnya khawatir, susah tidur. Itu semua kasih kode di dalam bahasa Mandarin itu pingcen, pingcuang. Dia kasih gejala dia. Gejala supaya kita apa? Mesti ambil tindakan. Jangan tunggu sudah mau serangan jantung baru ngobatin. Jadi selalu ngomong itu weeping. Weeping itu adalah penyakit yang akan datang. Sebelum dia kasih kode dulu. Makanya kita selalu cerita itu adalah kita ini jangan ngobatin penyakit, ngobatin weeping. Di Cina itu rumah sakit sampingnya ada, dia tulis apa? Weeping Chongqing, pusat penyakit yang akan datang. Di situ tulis itu dia. Itu TCM, pakai akupuntur, kasih nutrisi supaya apa? Supaya mencegah. Ya enggak? Nah, tadi bilang penyebabnya banyak kan? Bisa dari makan, bisa dari itu kurang olahraga, terus apa lagi tahu nggak? Pikiran. Itu stres. Pikiran, stres, ya enggak? Nah, itu penyebab. Kenapa pikiran juga bisa jadi penyebab? Dan penyakit itu bukan fisik saja, bukan makan saja, kurang olahraga, tapi juga dari pikiran. Kenapa? Karena pikiran itu dia menghasilkan satu hormon yang jelek, namanya adrenalin. Saya tahunya dari mana? Dari satu ceramah yang di Jepang. Dia itu Shogo. Dia cerita banyak dia pengalaman dia. Eksperimen 30 tahun baru keluar satu buku namanya The Revolution of Brain World. Now Naked Ming. Jadi dia endorphin itu dia punya kehebatan image itu apa tuh kehebatannya itu kita punya apa namanya hormon yang baiknya itu. Hormon baik itu namanya apa? Endorphin. Nah, dia kalau kita sering meditasi, kita olahraga, kita happy, kita bantu orang ya. Nah, kita bikin yang baik, positif ya, dia keluar hormon itu. Makanya orang yang stres, yang kesel, yang marah-marah, ya, yang jahat, yang negatif, dia keluar hormon yang jelek, namanya apa? Adrenalin. Nah, adrenalin kenapa jahat? Karena adrenalin itu biasa dia stop insulin, akhirnya darahnya kental, organnya kram. Saya tahunya dari Dr. Shogo yang di Jepang, ceramah itu banyak yang ngomong ini. Kita dengar ceramah, mata kita buka. Jadi selalu saya ngomong sama pasien saya, pikiran itu penting sekali. Jadi apa yang bisa diatasin? Meditasi. Itu sangat oke sekali itu. Kedua, kita harus positif orangnya. Ya, senang. Karaoke, ya enggak? Boleh. Ya enggak? Senang, positif. Bantu orang. Itu keluar hormon yang baik, namanya endorfin. Jadi selalu saya sudah dengar ceramah itu, saya banyak mengajar pasien saya meditasi, ya enggak? Dan pengobatan bukan fisik saja, juga ngajar dia gimana cara untuk menenangkan dia pikiran, jangan stres. Jadi ini semua yang saya ngomong-ngomong ini nggak ada lain adalah kita harus cegah. Sebelum dia jadi, kita cegah dulu. Jangan sampai dia sudah wah sakit dada tiap hari, nggak enak tuh, angkat tangan nggak bisa, jangan dikit capek, irama jantung tiap normal, itu semua gejala-gejala ini jangan sampai terjadi. Nah, kita turun tangan dengan mulai mencegah. Jadi biasa di tempat saya itu adalah saya kasih saya mesti periksa dulu dia, di mana dia punya metabolisme itu sisinya kenapa turun. Di mana? Kan tadi bilang Cungciau. Cungciau itu adalah di bagian pencernaan kita. Dia ada liver, ada empedu, ada limpa, ada lambung, ginjal. Nah, kita cari tahu di mana lemah dia. Oh, livernya lemah. Nah, saya perbaiki livernya. Oh, dia limpanya lemah. Saya perbaiki limpanya. Oh, dia empedunya lemah. Perbaiki empedunya. Lambung. Nggak ada lain. Kita punya metabolisme yang namanya sel putih kita
metabolisme yang makrofag itu dia cetaknya dari tulang belakang, cetaknya dari pencernaan kita. Pasti di pencernaan sudah ada masalah, baru dia punya metabolisme keadaannya sudah tidak bagus nih. Maka dibiarkan dia punya tumpukannya banyak di pembuluh darahnya. Kalau lemah jantung kena jantung, lemah di otak dia stroke dia, lemah di ginjal gagal ginjal, lemah di sistemnya itu namanya pankreas ya, diabetes dia. Nah ini semua penyakit itu nggak ada lain dari pembuluh darah. Kenapa pembuluh darah bisa nyempit? Kita selalu cari dia punya penyebabnya. Tidak ada lain adalah Anda punya metabolisme yang namanya makrofag. Jadi dalam Chinese medicine ya itu dia punya nama qixie. Penyebab itu qixie ini. Jadi kita harus perbaikin itu. Maka di tempat saya itu saya selalu cari tahu dia punya utama ujung-ujungnya di mana. Kamu ginjal atau liver atau limpa atau lambungnya. Nah, perbaikin itu metabolisnya naik. Dia mulai bersin. Satu, kedua, mulai pola makan mulai robah. Yang namanya lengket di pembuluh darah apa itu? Nggak ada lain dari makannya nggak bener sama. Kebanyakan makannya gorengan, santan, lemak, minyak, ya nggak? Apalagi yang kental-kental, bisa kental darah, gula. Nggak ada lain. Apa yang bisa bikin lengket di situ? Nah itu semua kental darahnya itu. Tambah lagi asam urat. Nah itu semua bikin kita kondisinya turun semua. Jadi pola makan mesti robah. Nah kedua robah apa? Olahraga. Itu penting sekali. Karena olahraga itu dia selalu keluarkan hormon yang baik. Tadi saya ngomong sudah. Karena kita mulai jalan di lapangan, banyak itu pohon-pohon, ya nggak? Enak. Jadi kita jalan olahraga. Saya adalah ketua jantung sehat di Muara Karang. Saya selalu ngajar di orang olahraga yang arah ke jantung sehat. Saya jadi ketua di situ dia. Jadi ini adalah suatu pola hidup yang benar. Satu adalah jaga makan, ya kita punya fisik. Kedua mental. Ketiga adalah harus olahraga. Keempat harus jaga apa? Lingkungan. Karena lingkungan ini juga pengaruh kita punya metabolisme. Kenapa? Kayak contohnya, you punya kamar, ada tunggang nggak? Ada, ya nggak? Nah, siapa yang kerja? You punya metabolisme yang kerja. Dia kalau kebanyakan kerja, apa dia bersih jantungnya bagus? Enggak bagus. Ya, makanya di dalam TCM saya kasihnya itu adalah bukan ngobat, tapi dikasih resep ya. Resep satu adalah untuk perbaikin you punya pencernaan. Jadi biasa pencernaan saya kasih xiao jianzhong tang. Jianzhong itu apa artinya? Jianzhong adalah perbaikin you punya zhongjiao. Li zhong, jianzhong itu semua adalah perbaikin. Ya enggak? Ya next ya. Yang resep itu tuh. Ya. Jadi yang xingtang itu adalah untuk perbaikin you punya jantung. Ya enggak? Dia banyak macam, kita harus lihat dia itu apa dia punya ingsi atau dia pasti ingsi biasanya kalau jantung dia. Kenapa? Karena jantung itu api. Dia pasti ingsi dia. Kebanyakan ya, yang sisi dikit sekali dia. Nah, kita kasih yang untuk ing, ya enggak? Nah, kasih apa lagi? Kasih tangkui, kasih cuankung. Supaya apa? Supaya lebarkan pembuluh darahnya. Nah, nanti perbaikin dia punya metabolisme. Apa tuh? Xiao jianzhong. Jianzhong itu adalah perbaikin zhongjiao. Jianzhong, li zhong. Itu semua perbaikin zhongjiao. Supaya dia punya metabolisme meningkat kembali. Baru bisa bersihkan kita punya pembuluh darah di jantung. Nah, ini yang xingtang dia untuk kasih gizi ke jantungnya. Nah, ini jianzhong meningkatkan metabolismenya, bersihkan pembuluh darahnya. Dia kira-kira tempat saya itu ya, dia sudah jantung koroner sudah hampir 80%. Di tempat saya dia terapi ya konsumsi yang ini kira-kira 3 bulan dia periksa lagi dia punya pembuluh darah lebar kembali sampai 30% aja.
Jadi sudah ada bukti, dia periksa kembali, karena saya punya pasien kebanyakan sih medis barat juga, ke tempat saya juga, karena saya selalu nganjurkan Zhongxi Heping di Cina, tahu nggak? Itu rumah sakit sampingnya ada akupuntur, ada TCM, digabung, tahu nggak? Di sana kebanyakan gabung. Saya di Changchun praktik 1 tahun saya, waktu saya ambil bachelor energi itu. Di Changchun saya praktik 1 tahun. Di Hunan 4 tahun saya ambil saya punya masternya itu dia. Jadi itu semua di situ digabung, dong. Dia punya medis barat sama itu gabung. Jadi dua-duanya ada di situ dia. Nah di Xiao Chen Chong itu dia buat metabolisme, ya enggak? Nah dalamnya adalah dia tuh dia dingin. Kalau Xiao Chen Chong itu dia sifatnya dingin orang itu dia. Ya, dingin dan Shi Han, ya enggak? Kan pi boho. Kan itu adalah liver, pi itu limpa. Nah dia nggak sinkron gitu. Jadi kita perbaikin dia, keluarkan dia punya itu hannya, dinginnya keluarkan, kasih tai tang itu dia panas dia, tacau itu semua angka panasnya itu dia, senjang. Nah supaya dia angkat kembali dia. Nah ini semua bukan ngobatin, tapi memperbaikin dia punya ininya, ya. Coba next lagi, ya. Dia perbaikin dia punya congciangnya itu. Jadi sini pengobatan bukan ngobatin, tapi maunya badan dia itu pelan-pelan pulih kembali, membersihkan pembuluh darahnya, membersihkan organnya. Nah tambah lagi kalau kita ada olahraga, ada mulai makannya tidak terlalu banyaknya, tadi bilangnya tuh gorengan, santan, lemak, minyak, ya nggak? Kita mulai jangan beban. Itu pantang tuh artinya jangan beban kita punya metabolisme. Kenapa? Karena dia mau bersihin kita pembuluh darah, tapi Anda tidak kasih dia kesempatan. Kayak truk gitu. Saya coba bisa angkat 1 ton, you kasih 2 ton, saya nggak bisa angkat. You ada masalah, artinya lengketnya banyak di pembuluh darah karena you punya metabolisme keadaannya udah turun. Dan kita terbeban dia dong, kebanyakan kasih dia beban. Kayak contohnya tadi bilang ya, rokok, ya nggak, makanannya nggak kontrol, alkoholik, itu semua beban dia. Tambah lagi kimia, tambah lagi polusi, ya nggak, pestisida, pengawet, ini semua sekarang kebanyakan kimia tau nggak kita masuk badan kita itu. Jadi kita punya metabolisme sudah mundur dong. Dia nggak kuat, you ada masalah, artinya dia sudah angkat tangan. Dia minta ampun sudah. Dia kasih kode. Ya nggak? Jadi jatuhnya. Saya kasih kode masih 3 menit sih saya. Lanjut. Saya juga Ya. kasih kode. Lanjut. Oke. Jadi ini semua yang saya ceritanya adalah saya maunya pasien tuh harus tahu gejala. Dan kita harus mencegah. Jadi bukan ngobatin. Nah ini tambah lagi tadi ada Pacentang, tahu nggak? Nextnya Pacentang. Nah Pacentang itu adalah meningkatkan kita punya qi. Karena Pacen itu adalah 2 macam. Satu adalah Sijingzi itu buqi. Terus ada Siwu, buxie. Jadi qi xie liang xi. Ya qi xie xi itu artinya you punya darah kurang, qi-nya kurang. Jadi you kalau minum Pacentang, dia naik kembali. Jadi kita harus tahu nggak dia di mana lemahnya. Saya di sini selalu kasih pasien itu tidak ada obat. Saya maunya apa? Maunya pasien itu pelan-pelan pulih kembali. Kenapa dia bisa turun? Karena metabolisme atau dia punya hidupnya nggak benar sudah. Nah satu-satu diperbaikin, ya nggak? Nah dia tuh makannya mulai perbaikin. Terus apalagi? Wah dia punya itu olahraganya kurang, orangnya stres. Selalu saya ngajar dia meditasi. Itu hebat sekali, Lian Qigong. Karena saya di klub jantung sehat selalu saya cerita itu, ya enggak. Jadi bukan hanya jantung saya dilatih, tapi karena tai chi juga dilatih, Qigong dilatih, ya enggak. Nah, nanti ada gejala apa, saya selalu ngajar dia apa tahu nggak? Kalau you ada tidak enak di jantung, you pencet you punya ini senmen. Di sini ada senmen ya di tangan ini. Kalau ada waktu telepon saya kasih tahu.
Semen itu apa tau nggak? Dia itu titiknya jantung. You begitu pencet, you punya pemudar jantung buka itu. Jadi sangat bantu orang yang selalu sakit dada dia. Tapi jangan harap ini bisa ngobatin, jangan. Cuma kasih tahu aja, langsung nggak enak, pencet saja. Ya, jadi mesti benar-benar kita perbaikin you punya metabolisme yang namanya Markovag itu supaya dia bisa mengambil keluar dia punya sampah-sampahnya. You kalau mulai jaga, you punya organ pasti lebih bagus daripada orang yang cuek, nggak mau tahu. Itu penting sekali. Ya nggak? Maka selalu saya ngomong itu, karena habis pengobatan harus jaga. Bukannya, wah saya sudah bebas, itu udah enak, nggak usah mau tahu lagi. Iya. Waktunya Oke. sudah habis. Oke, terima kasih.